Iya. Masih sehat Kak? Nah, kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju ke depan. Baik, saya terima kasih proses belajar kita terima kasih kepada Bapak Yesus sudah memberikan kami sebagai perjalanan kita kami bisa sampai di sekolah SMK di satu kota ini dengan penuh sukacita dan percaya itu semua bukan karena kekuatan dan kejujuran kami dan karena belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak pada saat ini kami akan membuat proses pembelajaran kami memberkati kami biarlah apa yang akan disampaikan dapat kami terima di dalam hidup kami. Itu juga yang Bapak kami yang akan memberikan ilmu bagi kami, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, berikan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi kami anak-anak. Terima kasih serta Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi di tempat ini, Tuhan, kami adalah seorang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan mengabsensi anak-anak. Alvito Yuru, Hadir Pak. Awifah Guhalawa, Darman Gula, Isnaya Yani Halawa, Devan Reus Gula, Erwin Putra Gula, Eris Daduru, Elias Elvan Halawa, Frans Setia Gula, Fatisana Gula, Hadir Pak. Honorius dia, Jeffrey Guru, Kasih Baruli Halawa, Martinus Gula, Miska Putri Halawa, Musaleh Halawa, Panco Hadewu, Hadir Pak. Pasca Gula, Superdaya, Hadir Pak. Melvin, Wilson Gula, Yufrida Mai Gula, Justinus Gula, Jurdaman Gula. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita buat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kita hari ini, anak-anak? Bapak. Ya, berdiri. Tidak boleh ribut dalam kelas. Iya, selama dalam pembelajaran tidak boleh ribut dalam kelas. Selanjutnya apa? Oke, berdiri. Tidak boleh keluar di saat KBM sedang berlangsung. Iya, tidak boleh keluar di saat KBM sedang berlangsung. Oke, lanjut. Tidak boleh keluar masuk pada saat komunikasi. Iya, tidak boleh keluar masuk pada saat guru sedang menjelaskan. Ada lagi? Oke, itulah kesepakatan kita. Maka barang siapa melanggar, maka sekolah akan memberikan saksi atau berupa teguran. Sebelum kita lanjut, apa materi kita sebelumnya? Tentang komputer. Oke, tentang komputer. Saya tahu apa definisi dari komputer. Oke, berdiri. Komputer adalah kelompok alat elektronik yang terdiri atas pengguna input untuk mengelola input dan output dan memberikan informasi secara otomatis membantu pekerjaan manusia. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat. Berarti materi kita sebelumnya tentang komputer. Maka hari ini nanti kita akan sama, artinya masih perangkat keras atau hardware. Pembelajaran ini tentang UTP. Pernahkah Anda mendengar namanya kabel UTP? Ya. Pernahkah Anda atau anak-anak clipping RJ45 di kabel UTP? Ya. Jadi diperhatikan layar fokus nanti ya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami dan mengenal definisi dari komputer jenis kabel UTP menggunakan kata-kata sendiri dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut,
maka saya akan uji atau berupa pretest, maka bisa dikerjakan nanti sesuai dengan pengetahuan Anda masing-masing. Nah, saya berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silakan silang atau kolom jawaban. Oke, yang sudah siap boleh ditahan. Bukan. Oke. Dan. Setelah saya periksa masih ada yang salah, ada juga yang benar. Itu menandakan bahwa kemampuan kita dalam kabel TV masih kurang atau masih rendah. Materi yang akan sampaikan tentang kabel TV. Nah, kepada anak kami Al-Fadhil dipersilakan untuk membaca. Kabel TV adalah singkatan dari prinsip baik, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolisasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolisasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel TV sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berlipat, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Oke, terima kasih. Nah, itu tentang definisi dari kabel TV. Nah, apa tujuan kita dalam pelajaran kabel TV dalam sehari-hari? Nah, bisa kita mengenai namanya, membuat yang namanya kabelan nantinya. Karena kabel TV merupakan perangkat keras, salah satu perangkat keras untuk membuat sebuah jaringan LAN atau jaringan lainnya. Berikut pengertian kabel TV masih kabel TV kepada kami. Persilakan untuk membaca. Definisi kabel TV adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi dalam 2 jenis, antaranya shielded dan unshielded.
Jadi adalah jenis kabel UTP yang milik sebuah pemilik, sedangkan fungsi relay adalah jenis yang tidak mempunyai sebuah pembungkus untuk koneksinya. Kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Oke, terima kasih. Nah, itu definisi kabel UTP lain. Ya, dalam jenis terbagi dua, empat kabel terlilit dua, jadi jumlahnya ada 8. Contohnya ini kabelnya 8. Ya, ada gambarnya itu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian fungsi dari kabel UTP. Siapa yang bisa? Ya, sudah. Fungsi kabel TV yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal alat network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel TV memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai perantara data. Iya, gitu dia. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kabel UTP. Nah, ada 7 nantinya. Ada Cat 1, Cat 2, ada Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 6, dan Cat 7. Itu jenis-jenis kabel UTP. Kepada anak kami, Wilson, untuk membacakan jenis kabel UTP. Jenis kabel UTP. Cat 1. Kabel UTP kategori atau Cat adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Cat 2. Kabel UTP kategori 2 adalah jenis kabel UTP memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Cat 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 gigabit per detik. Nah, di Cat 2 itu lebih dari tinggi atau kualitasnya lebih tinggi dari Cat 1. Lanjut pada ini. Kita bagi membaca Cat 3. Kabel UTP adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan 10 megabit per detik. Kedua, kabel UTP kategori 4 atau K4 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 atau K3 atau sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Cat 3 lebih tinggi, begitu pula dengan Cat 4 lebih tinggi dari Cat 3. Nah, sekarang kita masuk ke jenis ke-5 dan ke-6. Kepada anak kami, si Alvito dipersilakan. Cat 5. Kabel UTP kategori 5 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4 atau yang sebelumnya. Desain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Cat 6. Kabel UTP kategori 6 adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Nah, jadi dari 4 ke 5, ke 5 ke 6 kualitasnya masih bertingkat. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Kepada anak kami Simpati dipersilakan. Cat 7. Kabel UTP kategori 7. Cat adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang tinggi. Terima kasih. Itu jenis-jenis dari kabel UTP. Ada 7.
Nah, sekarang ada contoh kabel UTP yang Bapak pegang. Ini fisiknya. Nah, kita bertanya, apakah jenis kabel apa yang sedang kita miliki? Nah, itu dia. Jadi, cara melihatnya, pasti setiap kabel ada mereknya. Nah, yang kita punya adalah kabel UTP jenis Cat5, yang dimana suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP yang kategori 4 dengan komunikasi data dan komunikasi suara dengan kecepatan sampai 100 megabit per detik. Nah, ini contoh kabel UTP. Ya, ini. Nah, contohnya seperti ini. Kabelnya. Ya, ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Itu susunan dari strike. Karena yang kita bahas hanya tentang kabel strike saja. Nah, sebelum Bapak lanjutkan lagi, mari kita dan anak-anak simak video yang akan saya tampilkan. Nah, ini contoh salah satu kabel UTP yang kalau kita beli di pasaran, bukan kita yang merakit. Nah, biasanya kabel UTP merupakan perangkat keras yang dibutuhkan dalam membuat sebuah jaringan LAN. Seperti yang terlihat di atas ini topologi star, susunan topologi star. Nah, di mana dia kabel UTP? Nah, ini pohonnya. Nah, fungsi dari kabel UTP menghubungkan perangkat keras seperti komputer dengan access point, router. Nah, itu dia. Tadi sesuai dengan paparan fungsi dari kabel UTP itu ada 8 kabelnya dalam. Ya. Ada 8. Nah, kabel UTP itu adalah merupakan media penghantar data antar komputer atau perangkat lainnya. Putih orange, putih hijau, dan hijau. Fungsinya apa? Sebagai antar paket-paket. Berikut. Putih biru dan biru. Fungsinya sebagai pengantar paket suara. Dan sedangkan putih coklat dan coklat adalah pengantar DC atau pemberi undangan DC. Dari materi yang Bapak Maeng sampaikan, apakah ada pertanyaan, tanggapan, masukan kepada anak? Dan ada saya persilakan. Pertama dulu kalau ada pertanyaan. Oke, kepada Frans dipersilakan. Apa fungsi dari KTP? Kita si Frans, apa fungsi dari KTP? Nah, siapa yang tahu? Oke, kepada Fatih dipersilakan. Fungsi KTP yaitu merupakan kabel, produksi kabel dan pintu. Oke, itu fungsi dari KTP. Itu tadi KTP adalah alat utama dalam proses instalasi jaringan internet, di mana alat ini berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Nah, berikan aplaus buat si Fatih. Kalau ada lagi yang bertanya, memberikan tanggapan, dipersilakan.
dari RJ45. RJ45. Nah, RJ45 itu biasanya di ujung-ujung kabel UTP dipasang. Jadi teman kita tadi bertanya apa itu fungsi RJ45. Siapa yang bisa jawab? Oke, si usaha ini persilakan. Fungsi RJ45 adalah sebagai konektor pada topologi dengan komputer, topologi jaringan komputer LAN dan topologi lainnya. Oke, berikan dulu sebuah misalnya. Nah, RJ45 kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau lokal area network dan topologi lainnya. Nah, itu merupakan tali penghubung atau dibilang tiap-tiap ujung dari kabel UTP itu ada yang namanya RJ45. Bila tidak ada pertanyaan, mari kita refleksi atau speaking biar lebih senang. Setuju? Setuju. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Apa jurusan kita? Oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Memang anak-anak saya ini bisa. Berikan aplaus. Sebelum kita masuk ke soal tes, kita lihat lagi pretest dari Honorius. Pada Honorius dipersilakan. Fungsi dari pimpin close pada pemasangan kabel UTP ada get up, orange, hijau, biru, hijau, coklat. 3. Pada pemasangan kabel supply. Hasilnya 5. Alat bantu pemasangan kabel pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP kecuali akses point. Oke, berikan aplaus kepada anak kami Fanco, dipersilakan ke depan untuk membacakan hasil soal tesnya. 1. Fungsi dari input port pada pemasangan kabel UTP adalah semua jawaban benar. A. Kabel 2. B. Meluruskan kabel. C. Kabel. D. Meluruskan konektor. 2. Kombinasi kabelan slide dari komputer yang sesuai dengan standar internasional adalah white orange, red, blue, red, brown. 3. Pada pemasangan kabel slide, pin yang digunakan untuk mengirim atau transferring data adalah 1/5% ke kabel UTP kecuali access point. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Verify. Satu, fungsi dalam pada masalah kabel UTP adalah sebuah jawaban benar. A. Kabel konektor. 2. Kombinasi perkabelan strap pada jaringan komputer yang sesuai dengan standar internasional adalah A. Orange, hijau, biru, coklat. Pada pemasangan kabel slide, pin yang digunakan untuk data adalah B, 4. Pemasangan kabel secara slide pada kabel UTP digunakan untuk mengumpulkan adalah bagian A. Dengan 5. Alat bantu dalam pemasangan konektor RJ45 kabel UTP adalah kabel UTP kecuali bagian C. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Di bagian sini ada yang ditanya, ada pertanyaan masih kurang paham atau ada yang perlu dijelaskan lagi sebelum masuk kita ke soal tes. Ada? Oke, karena tidak ada, kerjakan soal ini selama 20 menit.
Ya, dari hasil yang saya periksa, saya itu sudah mulai paham dan mengerti tentang peralatan apa aja yang dibutuhkan dalam buat kabel berjenis straight. Kesimpulan pada hari ini, silakan. Kabel TV digunakan pada jaringan LAN untuk bukan komputer dan perangkat jaringan komputer ataupun antara perangkat jaringan sendiri. Dalam penerapannya, kabel TV memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan penggunaan. Iya. Kesimpulan adalah kabel TV digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dengan penerapannya, kabel TV memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Nah, gitu. Berdasarkan kegunaannya apa yang kita buat? Kabel straight. Nah, apa susunannya tadi? Straight. Kepada Saleh dipersilakan. Iya, berikan apa sih? Pengetahuan apa yang Anda dapatkan di materi pemahaman dan pengenalan kabel TV? Apakah manfaat dalam kehidupan anak-anak saya dalam mempelajari jenis-jenis kabel TV? Jadi pada saat praktek nanti tidak perlu lagi ditanya bagaimana susunannya, apa yang duluan. Jadi dengan hari ini kita sudah melakukan pemaparan materi atau pengenalan perangkat yang dibutuhkan dalam rakit ataupun kabel straight, maka minggu depan kita bisa praktek dengan baik. Jadi buat anak-anak saya hari Jumat, maka semua saya akan datang dan dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita menutup, buat ketua kelas untuk membereskan peralatan-peralatan yang sudah kita pakai. Pada ketua kelas dipersilakan. Ya, demikian materi kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup, karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Pada anak kami dipersilakan, saya memimpin kita dalam doa. Ya, maju ke depan. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita Amin. Terima kasih. Ya, sekian materi kita, dan kepada anak kami dipersilakan keluar. Selamat pagi.